Halo Bapak Ibu jemaat-jemaat GKI yang ada di Klasik Solo. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana kabar perkembangan Bapak Ibu Saudara? Ya, kita masih berada dalam masa pandemi Covid dan dampak-dampaknya. Tetapi kita bersyukur Tuhan setia mendampingi kita. Nah, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami dapat bertatap muka meski melalui dunia virtual. Tapi kiranya ini cukup mengobati kerinduan kami untuk bertatap muka, untuk tetap membangun relasi kedekatan batin kami. Dan kami berterima kasih dalam kesempatan ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar firman Tuhan ini sungguh merasuk di dalam hati kami, memandu pikiran kami, tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari satu ayat menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita menyalakan atau setelah kita menyalakan lilin, kita meletakkan di mana, Bapak Ibu? Atau pelita, atau apalah lampu, atau petromax zaman dulu ya Bapak Ibu, kita letakkan di mana? Pertama, saya melihat dan mengamati kita biasa meletakkannya di atas atau di tempat yang tinggi. Entah itu di atas lemari, entah itu di meja, entah itu digantung, ya. Tapi yang pasti kita meletakkan di tempat-tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lain atau cukup tinggi. Seperti kita sekarang saja Bapak Ibu ya, lampu juga akan kita taruh di tempat-tempat yang tinggi. Nah, kenapa kita tuh meletakkan lampu umpamanya ya, lampu ini sebagai penerang, kita meletakkan di tempat yang lebih tinggi. Tidak mungkin kita taruh di bawah, kalau di bawah kan tidak kelihatan, di atas gitu. Bapak Ibu Saudara, lampu ini kita taruh supaya agar sinarnya itu memancar, ya, sinarnya itu memancar ke mana-mana tempat. Yang gelap ia terangi. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalaupun kita menaruh di tempat di bawah, yang pasti kita memilih tempat di mana ia tetap kelihatan, tetap terlihat dari mana-mana tempat, atau dia menerangi mana-mana tempat. Kalaupun kita taruh, kita letakkan di bawah. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini sebagai murid Kristus, kita diberi tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita itu adalah menerangi. Karena itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kita ini terang, tugasnya menerangi. Bapak Ibu, yang pertama dari firman Tuhan ini, yang dimaksud dengan tugas kita adalah menerangi, itu artinya kita menerangi hidup orang lain. Kita menerangi hal-hal semua yang berada di sekitar kita. Tugas terang itu adalah begitu dia datang, dia mengusir kegelapan. Nah, kalau kita murid-murid Tuhan Yesus ini tugasnya adalah menerangi hidup orang lain yang berada di sekitar kita, berarti kita menerangi atau kita mengusir kegelapan di dalam kehidupan sesama kita atau di sekitar kita. Yang dengan kata lain yang menjadi berkat itu, memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan jalan keluar supaya orang-orang yang berada di sekitar kita yang hidup dalam kegelapan itu, kesulitan, kesedihan, kepedihan, hal-hal ini perlahan-lahan bisa tersingkirkan. Kegelapan itu makin lama makin menghilang. Di masa pandemi banyak teman kita, bahkan anggota gereja, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan kehilangan ini merupakan kegelapan, bisa dikatakan, kepedihan, kesusahan batin yang amat sangat. Nah, bagaimana kehadiran kita itu
kita menerangi kegelapan saudara kita ini. Supaya makin lama kegelapan, kesedihan, kepedihan itu bisa pergi. Banyak cara Bapak Ibu. Mungkin kita mengirimkan pesan lewat WA, mungkin kita telepon, mungkin kita mengirimkan sesuatu yang ia senangi, mungkin kita secara diam-diam dengan tulus hati, kita mendoakan mereka kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengan cara Tuhan dan kuasa Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, supaya kegelapan, kesedihan, kepedihan itu bisa sirna dari kehidupan sesama kita atau teman-teman kita atau sesama anggota gereja. Yang berikutnya Bapak Ibu, firman ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sinar itu harus terlihat. Ya kan Bapak Ibu, kalau sinar tidak terlihat bagaimana bisa disebut bisa membantu? Sinar itu harus terlihat. Artinya apa? Artinya praktek iman Kristen kita ini harus kelihatan. Saya setuju dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya Bapak Ibu, penting sekali kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalau cuma dalam hati kita saja, orang lain tidak tahu. Jadi perlu diketahui, baik juga diketahui oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya kebaikan-kebaikan hati kita yang merupakan ekspresi iman yang diwujudkan dalam perilaku-perilaku itu biar saja mengalir dan ditampakkan. Bukan untuk supaya kita dipuji, bukan. Tetapi bisa menjadi contoh teladan dan juga memberikan kekuatan, peneguhan bagi sesama kita. Umpamanya, kebaikan kita, seseorang yang baik kepada orang yang jahat. Yang orang jahat pada dia, tapi dia tetap terus berbuat baik. Dan perbuatan baiknya ini, itu diketahui orang lain. Nah, orang lain yang karena kebetulan memiliki, mengalami hal yang sama, mungkin dia bisa mencontoh perbuatan yang baik dari anak Tuhan ini. Sehingga dia juga, meskipun diperlakukan buruk, dia tetap melakukan perbuatan yang baik kepada sesamanya. Jadi bukan untuk pamer ya Bapak Ibu, tapi ini sesuatu yang baik, bisa menolong orang lain, memberikan peneguhan pada orang lain. Yang ketiga, sinar itu Bapak Ibu taruh di tempat yang tinggi. Nah, kelihatan, terlihat. Saya setuju Bapak Ibu bahwa anak-anak Tuhan Yesus itu perlu punya antusias untuk berbuat hal-hal yang baik dan biarlah dikenal oleh orang lain. Biarlah diketahui oleh orang lain. Supaya apa Bapak Ibu? Karena memang di dunia ini orang mengatakan peribahasa kalau tak kenal tak sayang. Ya orang baik juga mengenal anak-anak Tuhan. Lalu ketika mengenal anak-anak Tuhan itu orang menjadi sayang kepadanya. Sehingga ketika dia berbicara atau dia berbuat bisa memberikan dampak dan pengaruh bagi orang-orang. Nah, sehingga ragi-ragi kebaikan dari anak-anak Tuhan itu bisa menebar kemana-mana dan mengubah dunia ini sedikit demi sedikit, atau mau sekaligus juga nggak apa-apa, mau secara radikal juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tetap semangat, kelihatan, tetap terlihat di mana-mana tempat. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, kami adalah terang. Engkau memberi tanggung jawab kepada kami untuk menerangi dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui tutur kata yang berdampak baik, melalui pemikiran-pemikiran yang baik. Bantulah kami, tolonglah kami, supaya kami dapat terus-menerus menjalankan tugas kami menerangi dunia ini. Biarlah apa yang kami lakukan kelihatan, terlihat, dan dapat dinikmati oleh sesama kami di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.